yang akhirnya seperti yang sering disindirkan oleh Sayyid Qutb rahimahullah, an-nufus al-mahzumah, jiwa yang kalah duluan sebelum terjun di medan perang. Oleh karena itu, setiap kader, ikhwan dan akhwat, harus memperhatikan, harus memberikan inayah yang cukup bagi istiqrarun nafs, ketenangan jiwanya. Ketenangan jiwa hanya bisa diraih melalui pertama-tama bagaimana mengarahkan hati kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjadikan hati kita menjadi hati yang al-qulub al-muta'alliqah billah, yang selalu berhubungan dengan Allah. Hanya dengan itulah itmi'nanun nafs, ketenangan jiwa, bisa ditumbuhkan, bisa dipelihara dan bisa dikembangkan. Bahkan melalui fenomena khalqillah sebagai ayat al-kauniyah, dengan segala fenomenanya, dengan segala interaktifnya, kita pun harus bisa menggali ibrah dan hikmah litatminil qulub, untuk membuat hati kita tenang. Sebagaimana permintaan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beliau meminta, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Beliau ingin melihat sebuah fenomena al-ayatillahil kubra, pertanda kebesaran Allah yang besar, yaitu ihya'ul maut. Sebab tanpa Allah melaksanakan sifatnya yang mulia, yaitu al-muhyi, yang menghidupkan, seluruh fenomena universal ini tidak pernah ada. Makanya permintaannya adalah kaifa tuhyil mauta. Sebab dari sana dia akan mendapatkan al-qulub al-mutmainnah. Awalam tu'min qalu bala walakin liyatma'inna qalbi. Fenomena universal dengan segala interaksinya, dengan segala gerak dan perilakunya, selalu memberikan hikmah wal ibrah, untuk memberikan tatminul qulub, penenangan hati. Karena langsung dengan demikian mengingat akan keagungan Allah, kebesaran Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan karunia Allah yang demikian banyak. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ikhwan dan akhwat fillah, kita sebagai duat dan da'iyat ilallah harus menjadi orang yang paling sanggup memelihara hatinya dalam kondisi al-qulub al-mutmainnah. Dari sanalah akan tumbuh thiqah, wafiqun billah, wafiqun binasrillah. Dia percaya kepada Allah, yakin betul kepada Allah, yakin betul akan datangnya pertolongan Allah, yakin betul akan adanya kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah. Tanpa itu, dengan tantangan dan tugas berat ini, kita akan gelisah. Oleh karena itu, hati kita harus selalu dihubungkan dengan kekuatan maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bukan saja menggerakkan alam semesta, tapi dialah pencipta alam semesta, dan dialah yang mengarahkan kemana bergeraknya alam semesta, termasuk fenomena kemanusiaan dengan aneka ragam kelompok dan ideologinya, aneka ragam programnya, seluruhnya digerakkan oleh Allah dan akan mencapai target-target
yang sudah dibatasi oleh iradatillah wa masyiatillah. Menyadari akan hal ini, tidak akan pernah kita merasa gentar melihat kekuatan apa yang disebut partai besar, karena Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Kita tidak pernah merasa minder melihat partai yang kaya raya, karena Allah Ghaniyyun Karim, Allah lah yang maha kaya dan maha mulia. Yakin mungkin apa yang kita miliki sekarang sedikit, tapi yang dijanjikan oleh Allah dalam rangka pertolongannya adalah maha besar. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di bendahara kita, apa yang ada di kasir kita, semuanya akan habis. Yanfadu wa yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa-apa yang disediakan oleh Allah untuk para mujahidin, para duat ila Allah, la yanfad, baqin la yanfad. Qanaah inilah yang harus kita miliki. Tanpa qanaah itu, kita akan ngeri melihat kekayaan yang suka disebut partai besar dengan hasil rampokannya yang demikian banyak, seolah-olah di mana kita akan berlomba dengan kekuatan seperti itu. Tapi kalau kita yakin bahwa yang memerintahkan kita untuk berlomba, yang memerintahkan kita berlomba adalah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka al-khairat, fastabiqul khairat, kita insyaallah tidak akan ragu untuk start dan berjalan melalui manhajillah dan finish mencapai marbatillah fid dunya wal akhirah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiwa yang semacam itulah yang harus dimiliki oleh para duat dan da'iyat kita, sehingga apapun yang kita hadapi, kalkulasinya bukan kalkulasi bumi, tapi kalkulasi samawi, di mana seluruh fenomena semesta ini tidak ada yang terlepas dari tadbir Rabbani. Oleh karena itu, sekali lagi, hanya qulub al-mutmainnah sajalah yang akan betul-betul wafiqun billah wa wafiqun binasrillah.